Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang Graphic User Interface yang sering kita singkat menjadi GUI, yang mana pada mata pelajaran kali ini adalah mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Kita sudah tidak asing lagi dengan GUI. Berikut yang di halaman depan ini merupakan contoh dari GUI itu sendiri. Kemudian, jika kita membahas tentang GUI itu singkatan dari Graphic User Interface. Jadi, GUI merupakan sebuah teknologi antarmuka pengguna yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan program dengan berbagai cara. Jadi, dengan adanya GUI itu kita dapat berinteraksi dengan program dengan nyaman. Kemudian, GUI itu gunanya untuk apa? Digunakan dalam pembuatan program aplikasi dengan mempertimbangkan aspek keindahan tampilannya dan kemudahan penggunaan program. Jadi intinya, dengan adanya GUI, maka program itu dapat terlihat lebih cantik untuk tampilannya dan untuk penggunaannya juga semakin mudah digunakan untuk para penggunanya. Jadi intinya seperti user friendly, enak dipakai. Kemudian dalam Java atau dalam NetBeans memiliki dua kelas untuk bekerja dengan GUI, yaitu dinamakan AWT atau Abstract Windowing Toolkit dan Swing. Jadi nanti setelah kita masuk ke NetBeans, kita akan menggunakan sebuah toolbox yang mana toolbox tersebut terdiri dari AWT atau Abstract Windowing Toolkit dan Swing. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen dasar Swing. Yang pertama, ada yang namanya container. Container itu merupakan objek yang dapat menampung komponen grafis dan tempat yang lebih kecil. Jadi intinya container ini adalah tempatnya. Yang mana tempatnya ini dapat menampung komponen grafis dan tempat yang lebih kecil. Nah, contohnya kalau di NetBeans itu apa? Frame dan panel. Nanti saya praktekkan. Kemudian yang kedua ada namanya komponen. Komponen itu apa? Komponen itu merupakan objek yang berfungsi untuk menampilkan data, menerima masukan, atau menunjukkan suatu kondisi. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti button, label, text field, combo box, radio button, dan lain-lain banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada namanya event. Event ini merupakan objek yang merepresentasikan suatu kejadian. Jadi contohnya sebuah tombol, jika saya ngeklik tombol tersebut, apa yang akan terjadi? Nah, itu merupakan event. Setelah itu ada yang namanya listener. Listener itu merupakan suatu objek yang menunggu suatu kejadian khusus dan akan bereaksi atau melakukan sesuatu jika kejadian tersebut terjadi. Jadi listener ini merupakan kondisi, jadi fungsi kondisi. Jadi ketika kita memberikan kondisi kepada sebuah listener, listener tersebut akan berjalan jika kondisi itu terpenuhi. Tapi jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka listener tersebut akan menunggu. Nanti saya contohkan. Nah, sekarang saya contohkan langsung di NetBeans-nya bagaimana caranya membuat. Nah, ketika kita sudah membuka NetBeans seperti ini, silahkan kita klik File, buat project baru, klik New Project. Nah, nyampe di sini, klik yang Java Application, kemudian klik Next. Setelah itu kita beri nama, misalkan ini GUI. Saya beri contoh. Jangan lupa ini dicentang. Setelah dicentang, project location berarti ditaruh di mana lokasinya. Di sini saya naruh filenya di dokumen dan NetBeans project. Jadi foldernya itu ada di mana? Tetap ada di dokumen NetBeans project GUI. Nah, setelah itu klik finish. Kita tunggu masih membuat projectnya. Nah, setelah selesai nanti akan tampil di sini ada package GUI, ada project GUI dan package juga GUI namanya. Nah, caranya bagaimana? Diklik di package GUI-nya ini patut dipahami ya. Yang seperti ini yang ada lambang kopinya itu namanya project, sedangkan jika ada lambang seperti ini namanya package. Nah, di package kita klik kanan, kita klik new, kemudian pilih yang JFrame Form. Nah, kita beri nama misalkan, ini kan contoh GUI misalkan. Contoh GUI. Nah, kenapa tidak bisa? Ini, the class name is not valid. Jadi,
nama di sini harus tidak boleh disambung atau ada kata penyambungnya. Di sini saya ini contoh GUI. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian ini namanya palette. Palette ini yang tadi saya jelaskan ada swing, control, kemudian ada juga AWT dan seterusnya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jika ingin memberi warna di form kita, kita harus menggunakan namanya panel. Ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, panel itu termasuk apa? Ini. Panel itu merupakan kontainer atau tempatnya. Nah, panel. Kita tarik, misalkan kita jadikan backgroundnya. Nah, jika sudah, kita ingin mengganti warna dari panelnya, maka klik kanan, properties, kemudian kita pilih background, kita klik ini, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Misalkan kita warnanya, misalkan ini. Nah, itu otomatis warnanya akan ganti seperti itu. Nah, ini misalkan ini saya buat judulnya. Setelah itu, jika kita ingin membuat judul menggunakan label, kita taruh di sini. Nah, kemudian label. Label ini bagaimana cara untuk mengganti namanya? Dengan cara klik kanan, bisa klik properties di sini. Nah, jika sudah muncul, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Ada perbedaan antara teks dengan yang namanya variable name. Jika kita mengganti teksnya, di sini teks adalah JLabel 1, kemudian variable name-nya adalah JLabel 1. Jadi jika kita ingin mengganti tulisannya, maka kita harus mengganti teksnya. Jadi di sini kita harus mengganti, misalkan ini judulnya contoh GUI. Nah, jika ini kita close, otomatis di sini mengganti. Nah, kemudian bagaimana cara mengganti besar tulisannya? Di sini ada foregroundnya, ada tulisannya. Kita klik font di sini. Nah, kemudian kita ganti tulisannya. Terserah kalian. Misalkan biar lebih besar. Nah, ini kita kasih contoh seperti ini. Misalkan. Kemudian, jika yang tadi apa bedanya antara variable name dengan teks tadi? Nah, ini berarti untuk penandanya atau variable name ini dimiliki oleh masing-masing komponen. Jadi label punya variable name dan lain-lain. Jadi kita harus menggunakan variable name yang sangat unik. Contohnya ini label LBL gitu saja biar lebih singkat. Label judul misalkan. Close. Nanti saya contohkan penggunaannya bagaimana. Setelah itu, jika kita ingin menggunakan, misalkan kita di sini nama misalkan. Nah, kalian selain properties kemudian klik text di sini, bisa juga kalian mengganti dengan cara klik kanan, edit text, langsung diganti. Nama misalkan. Nah, ini adalah label. Kemudian jangan lupa misalkan di sini dikasih text field. Nah, text field seperti ini. Nah, text fieldnya kan masih ada tulisannya, maka caranya gimana? Edit text, kemudian hapus. Nah, jangan lupa di edit text ini harus diganti variable name-nya sama seperti tadi. Berarti di sini tadi kan text field, berarti diganti menjadi txtf nama, biar lain dengan yang lainnya. Nah, terus apa lagi bawahnya? Misalkan kita buat label lagi, edit text, kelas, kemudian kalau kelas berarti kan pilihannya banyak sekali, maka kita menggunakan namanya combo box di sini. Nah, cara mengeditnya bagaimana? Klik kanan, properties. Nah, di sini ada model, kemudian klik yang ini, yang ini. Misalkan saya contohkan 10 RPL 1, 10 RPL 2, 11 RPL 1, 11 RPL 2. Saya contohkan ada 4, close. Sudah. Nah, di sini saya jelaskan terlebih lagi. Di sini ada namanya tebet pen. Tebet pen ini gunanya buat apa? Jadi tebet pen ini gunanya jika kalian ingin membuat satu form berisi 2 isi, begini caranya. Saya contohkan terlebih dahulu.
Nah, silakan digeser ke sini, kemudian dikasih label di sini. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini tab ke-1, di sini saya ganti tulisannya biar kelihatan. Ini tab 1. Kemudian jika ingin menambah lagi bagaimana? Klik tablet pen lagi, masukkan ke sini. Nah, ini tab 2. Silahkan taruh label lagi di sana. Nah, jika label lagi maka akan muncul tab dalam tab seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian saya contohkan, ini adalah contoh dari tab itu sendiri, tablet pen, saya taruh ke sini. Nah, kemudian saya contohkan lagi di sini ada namanya text area. Jadi antara text field sama text area itu berbeda. Nah, jika text field seperti yang atas ini, jika text area yang ini. Jadi text area ini gunanya untuk kalimat yang sangat panjang, contohnya alamat dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada namanya radio button. Ini radio button. Kemudian juga ada misalkan kita username sama password. Password itu jangan menggunakan text field, tapi silakan gunakan password field ini. Jadi otomatis passwordnya akan dienkripsi. Kemudian ada lagi, misalkan kita membuat tabel, silahkan taruh di sini tabelnya, bisa juga. Ini kurang besar ya. Ini hanya contoh saja. Tabel taruh di sini. Nah, ini contoh. Kita kecilkan. Nah, ini contoh saja. Kemudian di sini juga ada banyak, ada menu bar. Menu bar gunanya untuk seperti ini, menu bar maksudnya. Nah, seperti ini. Caranya bagaimana? Klik di sini, kita taruh di sini. Nah, ini. Kemudian kalau ingin menambah bawahnya, tinggal ditaruh di sini. Nah, ini kita klik file, maka muncul di sini. Nah, kalau ingin mengganti, silahkan di edit text. Misalkan di sini apa? Coba. Nah, kita ingin masuk lagi dalam coba. Nah, ini file, coba, edit, dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian saya contohkan di sini. Ini adalah contoh dari label-label dan komponen yang lain. Kemudian misalkan tadi gunanya, ini misalkan saya kasih tulisan proses gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengganti variabel name-nya seperti saya tadi itu, properties kode variable name. Ini adalah btn proses. Ini kan button. Saya singkat jadi btn proses close. Nah, saya ingin memproses contoh GUI ini ya. Nantinya akan hilang. Nah, caranya untuk menjalankan gini terlebih dahulu. Kalian klik di sini di package-nya, package GUI, di form contoh GUI, klik kanan, run. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka ini masih proses untuk menjalankan formnya, silahkan ditunggu. Nah, ini adalah contoh dari form, desain form yang kita buat tadi. Nah, ini tab 1, tab 2, nah, ya. Kemudian, ini juga ada combo box yang tadi kita isi 4 kelas. Nah, ini juga, ini text field, ini text area, dan ini tabel, dan seterusnya. Ini radio button, ini teks, misalkan kita isi aja. Kita tulis 1, 2, 3, nah otomatis tidak terlihat seperti text field ini. Jika di password field, maka otomatis akan menjadi bintang-bintang atau menyembunyikan tulisan kita. Nah, sekarang saya akan mengajari bagaimana fungsi dari variable name tadi itu. Nah, contohnya, jika saya klik proses, maka otomatis tulisan judul contoh GUI ini akan hilang. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita menggunakan event. Kita harus ingat-ingat terlebih dahulu, event itu apa tadi? Event. Event adalah objek yang merepresentasikan suatu kejadian atau contoh gerakannya yaitu mouse penekanan tombol. Jadi kita melakukan event klik tombol. Nah, ketika kita klik tombol proses, klik kanan, event, pilih yang action performed ini. Nah, cara cepatnya bagaimana? Klik 2 kali saja. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian kita kan sekarang ingin menghilangkan label yang
ini kan ya, kita harus tahu terlebih dahulu. Variable name-nya namanya apa? Klik kanan, properties, kita cek. Nah, ternyata variable name-nya LBL judul. Berarti kita tinggal memanggil LBL judul titik set visible false. Nah, jika kita mengetikkan kode ini, maka ketika button proses ini diklik atau kemudian label judul ini akan hilang. Coba kita contohkan ya. Klik kanan, run, atau bisa juga klik Shift F5 untuk cara cepatnya. Sama saja, silahkan ditunggu. Nah, jika kita klik tombol proses, maka otomatis judul contoh GUI akan hilang. Kita coba. Nah, jika kita klik proses, maka contoh GUI akan hilang. Itu contoh saja. Nah, kemudian kita tambahin lagi satu button. Di sini kita kasih tampilkan contoh saja ya. Nah, jangan lupa variable name-nya juga diganti. Di sini berarti namanya button tampilkan. Close. Nah, kita kasih coding lagi, klik kanan, event, action, atau action performed bisa juga, atau kalian klik 2 kali di sini. Nah, otomatis di sini silahkan ketikkan kayak tadi, label judul set visible true berarti. Kalau false berarti akan hilang, jika true maka akan tampil lagi. Kita coba. Klik kanan, run. Silakan ditunggu. Nah, jika kita klik proses, maka ini akan hilang. Jika kita klik tampilkan, maka ini akan tampil kembali. Seperti itu contoh dari variable name. Jadi intinya variable name ini untuk memanggil label dan lain-lain, komponen yang lain. Jadi semakin kalian memberi nama label ini, label, kemudian text field, combo box, nanti semakin enak kalian untuk mengcodingnya. Jadi kalian tinggal memanggil saja. Oh, tadi namanya label judul, maka LBL judul tinggal dipanggil seperti itu. Beda jika kita tidak memberi nama. Contohnya di sini ada 10 label. Label 1, 2, 3. Nah, kita akan bingung nanti. Label 1 yang mana, label 2 yang mana, label 3 yang mana, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan desain sederhana saja, cuma contoh saja. Silahkan kalian di rumah mencoba membuat sendiri desain kalian. Nah, terserah kalian mau contoh GUI atau contoh apa, terserah. Pokoknya silahkan membuat contoh desain ini. Nah, terima kasih. Untuk tugas pertemuan kali ini, saya tidak akan beri tugas. Nah, tetapi silahkan membuat atau mencoba di rumah sendiri untuk membuat sebuah desain yang terdiri dari banyak komponen yang tadi saya jelaskan. Nah, silahkan membuat. Kemudian, minggu depan baru akan saya beri tugas. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa memberi komentar di Google Classroom atau di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.